Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya sayyidi. Ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah thumma alhamdulillah. Kembali kita bertemu dalam kajian kitab Ta'lim Muta'alim dan kitab Dirasatun fi Fikril Islam. Kita hari ini berada di tanggal 12 bulan Rajab tahun 1441 Hijriah. Semoga sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita di 2 bulan ini dan menghantarkan kita hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Kita mulai kajian dengan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim di terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah di halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ini adalah pasal yang membahas tentang apa itu ilmu dan apa itu fikih serta keutamaan ilmu dan fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim, laki-laki dan muslim perempuan. Ada perbedaan redaksi memang terhadap hadis ini. Ada yang menyebutkan hanya sampai ala kulli muslim, tidak mencakup wa muslimatin. Meski secara makna tidak ada perbedaan. Kalau disebutkan muslim, menurut uslub aghlab, maka itu juga berlaku untuk muslimah. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Ketahuilah, kata musannif, bahwasanya tidak semua muslim itu dituntut atau difardukan, ya, bi annahu la yuftaradu, bahwasanya tidak difardukan ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, talabu kulli ilmin, menuntut semua ilmu. Tidak semua ilmu itu hukumnya fardu. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Akan tetapi yang difardukan atasnya, atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, itu adalah ilmul hal.
Di syarah disebutkan ilmul hal maksudnya adalah ilmu usuluddin wa ilmul fiqhi. Ya, ilmul hal adalah ilmu yang berkaitan dengan usuluddin, yakni tauhid, dan ilmu fikih. Karena dua ilmu ini berkaitan dengan amal. Usuluddin itu berkaitan dengan amal qulub, amal hati, sementara ilmu fiqhi itu berkaitan dengan amal badan atau amal jawarih, anggota badan. Dan kedua-duanya itu difardukan berdasarkan hadis ini. Karena manusia itu terdiri dari zahir dan batin. Tidak boleh menganggap ya satunya penting, satunya tidak penting. Kedua-duanya sama-sama penting. Hanya soal tertib saja. Kalau bicara tertib, maka tertib pertama itu adalah ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Disebut juga ilmu kalam. Disebut juga ilmu aqaid, ilmu tentang keyakinan-keyakinan. Disebut juga dengan ilmu i'tiqad. Disebut juga dengan fiqhul akbar istilahnya. Baru urutan kedua fikih. Hal itu disebutkan oleh pengarang kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Ya, beliau sebutkan fikih itu adalah ilmu yang terpenting setelah ilmu tauhid. Ya, afdalul ilmi ba'da ilmu tauhid, yakni ilmu fikih. Karena sebagaimana kita ketahui, sebagaimana disebutkan dalam kitab Taqarrub ilallah, bahwa ahsanu amala, amal yang ahsan, amal yang terbaik itu syaratnya adalah akhlas wa aswab, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Paling ikhlas itu berkaitan dengan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf kalau mau ditambahkan, karena ini ilmu hati. Sedangkan aswab itu berkaitan dengan ilmu fikih. Ketika keduanya terkombinasi dengan baik, itulah nanti yang disebut dengan ahsanu amal, amal yang terbaik. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal, sebagaimana dikatakan bahwa seutama-utama ilmu itulah ilmul hal. Tadi sudah dibahas, ilmul hal adalah ilmu tauhid dan ilmu fikih. Wa afdalul amali hifdzul hal, sementara seutama-utama amal itulah amal untuk menjaga hal tadi, artinya menjaga hati dan menjaga amal zahir. Akhlas saja, paling ikhlas tapi tidak aswab, keliru. Tidak ahsanu amala. Aswab tapi tidak akhlas juga tidak tepat. Kedua-duanya sama-sama penting. Tidak boleh dikatakan begini, soal tauhid harus benar, semurni-murni tauhid. Tapi kalau soal fikih, ambil yang semudah-mudahnya. Itu ada ya, orang yang mengatakan demikian. Maka ini pandangan yang tidak tepat. Imam Ghazali bahkan sampai menyebutkan, kenapa pentingnya belajar usul fikih sebagai dasar dari fikih, kata beliau, agar kita sampai pada derajat ghalabatuz dzan, bahwa amal fikih yang kita lakukan itu adalah inilah yang diingini oleh asyari, inilah memang yang diinginkan oleh sang pembuat syariat, sampai pada level minimal ghalabatuz dzan, sampai pada level hampir-hampir mendekati yakin bahwa inilah yang memang diingini oleh asyari, sang pembuat syariat. Nah, kalau kemudian fikihnya diambil yang paling ringan,
Ya, jangan-jangan itu jauh dari yang diinginkan oleh Asy'ari. Disitulah atas dua dasar itu, ikhlas perlu amal, perlu ilmu, kemudian amal zahir itu juga perlu ilmu. Karenanya Imam Syafi'i pernah nyatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Ibnu Abbas jelaskan, derajat atau tingkatan antara orang berilmu dengan orang mukmin tapi tidak berilmu itu 700 derajat. Selisihnya itu 700 derajat. Sementara jarak 1 derajat atau 1 tingkat dengan tingkat yang lain itu sejauh 500 tahun perjalanan. Nah, ini bedanya orang alim dengan orang jahil. Nabi sebutkan juga fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah tapi tanpa dasar ilmu itu bagaikan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang di langit. Terangnya jelas terang bulan purnama. Kalau sudah muncul bulan purnama, bintang-bintang itu redup. Yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Difardukan atas setiap muslim menuntut ilmu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Difardukan atas setiap muslim untuk menuntut ilmu, yang ilmu itu dia amalkan segera. Fa innahu labudda lahu minas shalah. Atas dasar itu maka harus bagi dia belajar ilmu tentang salat. Fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi bi qadari ma yuaddi bihi fardus salah. Ya. Yang dimaksud dengan fi halihi pada teks di atas itu, maksudnya adalah al-mafsadatu wal maslahatu. Hendaklah dia belajar tentang mafsadat, kerusakan-kerusakan, wal maslahat, dan kemaslahatan-kemaslahatan. Yakni mafsadat atau maslahah jika dia meninggalkan syariah. Fi ayyi halin kana ay fi sihhati wal marudi was safari wal hadari, yakni dia belajar tentang ilmu-ilmu. Kalau kaitannya dengan sholat, pada saat sehat itu caranya bagaimana, kalau marid saat sakit caranya bagaimana, saat safar caranya bagaimana, saat hadir caranya bagaimana. Kalau sehat wajib berdiri sholat fardu, kalau sholat sunnah boleh duduk. Jadi sholat sunnah itu meskipun sehat boleh duduk, cuma pahalanya separuh ya. Saat sehat sholat berbaring boleh juga, cuma pahalanya separuh dari separuh, alias 1/4 dari yang berdiri. Ya mungkin kecapean pengen duduk sholat sunnah, tidak apa-apa. Kalau sholat fardu hukum asalnya berdiri. Nah, kalau tidak bisa berdiri itu urut-urutannya ada 7. Saya sedikit ya. Ada 7 cara. Jadi kalau bisa berdiri itu berdiri. Itu yang sempurna. Nah, berdiri seperti biasa, Allahu Akbar. Tapi kalau tidak bisa berdiri, setengah berdiri. Bukan langsung duduk. Setengah berdiri itu seperti ini.
Nah, ini setengah berdiri. Kalau tidak bisa setengah berdiri karena lintuhnya sakit juga, baru duduk. Nah, duduk paling baik duduk iftirash. Tapi kalau tidak duduk iftirash, duduk yang lain, misalkan bersila boleh, berhunjur boleh. Tapi yang afdal adalah duduk iftirash. Ini yang ketiga. Kalau yang ketiga tidak bisa, berbaring. Berbaring itu yang keempat. Ini yang keempat ya, urutan keempat. Badannya miring. Misalkan ini kepala, sini kiblat, menghadap ke kiblat. Miring. Kalau miring tidak bisa, ini yang keempat ya. Yang kelima, telentang. Kepalanya di sini, disandari bantal, menghadap kiblat. Ini yang kelima. Yang keenam, dengan isyarat. Nah, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Berbaring tidak bisa, ya isyarat. Isyarat kepala dianggukan, misalkan kalau ruku. Kemudian kalau sujudnya lebih dalam, menganggukkannya. Sudah enggak, itu isyarat yang masih bagus. Kalau sudah tidak bisa lagi, isyarat mata. Isyarat mata juga, mata tidak bisa digerakkan dengan hati, yaitu sholat hati. Itu yang ke-7. Jangan apa-apa langsung yang ke-7. Enggak ada rukuk sujud, saya sudah sholat. Kapan? Di hati. Nah, itu mengambil rukhsah padahal tidak ada izin rukhsah. Itu yang, jadi batasnya sampai 7 saja. Enggak ada yang ke-8. Yang ke-8 itu disolati. Jadi sholat dalam kondisi sehat berbeda dalam kondisi sakit. Biqadri ma yu'addi bihi fardus shalah, sampai kadar yang bisa menghantarkan baginya terlaksanakannya hal-hal yang fardu dari sholat. Seperti qiraah fardun fis shalah, membaca Al-Fatihah itu fardu dalam sholat menurut 3 madhab, yakni Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan madhab Hanafi mengatakan membaca itu memang wajib, tapi tidak harus Al-Fatihah, boleh yang lain. Setelah iftitah langsung baca kulhu boleh, madhab Hanafi. Dalilnya faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Kalau yang mudah inna a'tayna, ya inna a'tayna, bukan Al-Fatihah. Itu menurut madhab Hanafi. Tapi afdal tetap menurut madhab Hanafi yang dibaca adalah suratul Fatihah. Afdal saja, tidak wajib. Jadi hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, menurut madhab Hanafi itu tidak sempurna, tidak afdal sholat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau menurut 3 madhab yang lain, tidak sah sholat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, kira-kira begitu. Suatu halaman saja pembacaan kitab Ta'lim Muta'alim. Kita cukupkan karena akhir sudah datang. Beliau tadi majelis di Masjid Korea Thayyibah dengan Usman. Kita lanjutkan ke kitab Dirasatun fi Fikril Islami. Story.